Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, kembali kita lanjutkan mereaksi atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman Kristen kita yang berjumlah ada 12 pertanyaan. 3 diantaranya sudah kita jawab di dalam 2 video sebelumnya, dan pada hari ini kita masuk kepada pertanyaan yang keempat. Insya Allah akan kita coba ditambah mungkin jawaban dalam jumlah pertanyaannya. Baik, langsung saja mungkin pada pertanyaan yang keempat yang dia sampaikan. Ini sebetulnya bukan pertanyaan, ini mungkin menjadi satu pernyataan begitu ya. Di yang nomor 4 ini dia mengatakan, memberi klaim begitu ya, perjanjian baru membolehkan memakan daging babi. Ya, sebetulnya di sini pertanyaan makan daging, tapi berkaitan ini tentunya daging babi tentunya. Ya, jadi ada pernyataan, ada pengakuan dari saudara Kristen kita bahwasanya perjanjian baru membolehkan untuk memakan daging babi itu. Ya, saya tahu dasar yang dia pakai itu sebetulnya berdasarkan kepada Matius pasal 15 ayat 11. Ya, di sana dikatakan, dengarkanlah, ya, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ya. Ayat ini yang dijadikan sandaran bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, bagi teman-teman kita yang beragama Kristen, sehingga menganggap daging babi itu tidak haram karena sudah dibatalkan begitu pengharamannya. Ya, itu pegangan pada umumnya lah. Kalau ditanya pada orang-orang Kristen kenapa dia memakan daging babi, nah ini dalilnya. Padahal di dalam perjanjian lama, ya, di dalam perjanjian lama itu ada 2 ayat yang memberikan pernyataan dengan jelas keharaman daging babi itu. Pertama, ada di Imamat pasal 11 ayat yang ke-7. Ya. Ayatnya awalnya itu tidak ada kata-kata hutan itu ya. Jadi bunyinya begini: jangan makan babi, binatang itu haram karena walaupun kukuhnya terbelah, ia tidak memamah biak. Ya. Kemudian sayangnya ayat itu pada terbitan Alkitab belakangan ini itu ditambah ada kata-kata hutan. Jadi demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Sebetulnya dalam Imamat ini ada sedikit pergeseran kata ya antara terbitan yang lama dan terbitan yang baru. Ya, ada pergeseran dan tambah sulam daripada kata. Yang namun intinya di dalam Imamat pasal 11 ayat 7 itu diharamkan memakan babi, ya. Kemudian juga ada di Ulangan pasal 14 ayat 8. Juga babi hutan karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang itu janganlah kamu makan dan jangan kamu terkena bangkainya. Nah, 2 ayat ini sebagai dasar atau dalil pengharaman babi di dalam Alkitab. Ya, memang ini berada di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu bersumbernya dari Taurat yang mereka yakini begitu ya. Dan itu menurut saudara-saudara kita yang beragama Kristen mengklaim
dua ayat itu sudah dibatalkan dengan kedatangan Yesus, ditambah dengan pernyataan Yesus yang ada di Matius pasal 15 ayat 11 tadi, ya. Saya ulang bunyinya tadi itu, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Nah, seolah-olah ayat ini telah membatalkan apa yang tertera di dalam imamat dan ulangan tadi. Padahal, ya ini yang mereka tidak sinkron gitu lah, apa namanya? Bukan tidak sinkron, seolah-olah tertutup dengan perkataan Yesus di dalam ayatnya yang lain. Di Matius pasal 5 ayat 17 dan 18, Yesus sendiri mengatakan, janganlah kamu berpikir bahwa aku datang untuk membatalkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk membatalkannya, tetapi untuk menggenapi semua yang tertulis di dalamnya. Aku menegaskan kepadamu, selama masih ada langit dan bumi, tidak ada satupun yang yang akan dibatalkan dari hukum Taurat. Ya, biarpun hanya satu huruf atau titik, semuanya akan terus berlaku, dan setiap nubuat yang ada di dalamnya, maksudnya dalam Taurat itu tadi, pasti akan terjadi. Artinya saudara, kalau saudara-saudara kita yang beragama Kristen membatalkan hukum pengharaman yang memakan babi yang ada di Taurat, di dalam Perjanjian Lama, di dalam imamat dan ulangan itu, lalu dibatalkan dengan Matius pasal 15 ayat 11, padahal kata-kata di situ tuh tidak ada pembatalan pengharaman makan hukum babi itu, memakan daging babi, tidak ada. Kalau itu yang dijadi sandaran, ya, di sini ada penegasan dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan 18 itu. Enggak ada, kedatangan Yesus itu bukan membatalkan hukum-hukum yang ada dalam Taurat, termasuk memakan babi. Pengharaman makan babi yang ada di dalam imamat dan ulangan itu sampai detik ini, sampai saat ini, itu tetap berlaku. Karena di dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan 18 ini dikatakan, Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Bahkan dikatakan, ditegaskan, aku datang untuk tetapi untuk menggenapi semua yang tertulis di dalamnya. Jadi menggenapi itu justru mendukung, memperkuat, bukan membatalkan. Nah, ini salah persepsi dan salah pemahaman, sehingga seolah-olah dengan adanya tadi Matius pasal 15 ayat 11, apa yang berlaku di dalam imamat dan ulangan itu seolah-olah sudah terbatalkan, padahal tidak. Pernyataan Yesus lebih kuat di dalam Matius pasal 5 ayat 18-nya, dikatakan di sana, selama masih ada langit dan bumi ini, artinya sebelum terjadinya kiamat, ya, tidak ada satupun yang akan dibatalkan dari hukum Taurat. Jadi nggak ada yang dibatalkan dalam Perjanjian Lama itu seharusnya, biarpun hanya satu huruf atau satu titik saja. Nah, itu tidak ada yang dibatalkan sama sekali. Artinya pengharaman memakan daging babi itu masih tetap berlaku sampai hari ini. Karena di akhir ayat tadi, di dalam Matius pasal 18 tadi, pasal 5 ayat 18 dikatakan, setiap nubuat yang ada di dalamnya pasti akan terjadi, semuanya akan berlaku, dan setiap nubuat pasti akan terjadi. Artinya itu memang masih terjadi sampai saat ini. Itu berkaitan pertanyaan yang katanya Perjanjian Baru menghalalkan makan babi. Kemudian pertanyaan nomor 5, apakah kalian yakin bahwa akan masuk surga dengan segala amal yang kalian lakukan? Apakah ada jaminannya? Oh, jelas ada, jelas, dan wajib yakin. Orang Islam kalau tidak yakin dengan amal yang dia perbuatkan, untuk apa dia beramal? Ya, untuk apa dia beramal? Dan kalau ditanya apa ada jaminannya? Ada. Nanti silakan dibuka nih di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-72, ya. Di situ dengan jelas Allah katakan, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Ya, kata Allah di dalam ayat itu, dan itulah surga yang akan diwariskan. Artinya diberikan itu, diserahkan itu
Ya, surga itu yang diwariskan kepada kamu semua. Kamu di situ siapa? Sebab sebab amal-amal dahulu yang telah kamu kerjakan. Jadi surga itu disediakan kepada orang-orang yang beramal. Itu inti ayat itu. Az-Zukhruf ayat 72. Jadi kalau ditanya apakah ada jaminannya? Ini jaminannya. Allah memberikan jaminan kepada orang yang beramal, beribadah kepadanya untuk masuk surga. Nah, ini buktinya. Zukhruf ayat 72. Kemudian tidak sampai situ saja. Di dalam Ali Imran ayat 133 ada tentang perintah bagi orang yang berdosa untuk bertobat, untuk memperbaiki kesalahan dan kekeliruannya dengan berbuat baik, dan dia akan akan dimasukkan ke dalam surga bagi orang-orang yang berdosa dan bertobat. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seperti langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Kata-kata takwa itu adalah orang yang menjalankan segala perintah Allah, artinya beramal, lalu menjauhi segala larangan Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dia laksanakan, maka Allah berikan surga kepada dia. Jadi ada dua ayat di dalam Al-Quran itu yang memberikan jaminan kepada orang yang beramal soleh dan beribadah itu, yakni di dalam surat Az-Zukhruf ayat 72 dan Ali Imran ayat 133. Itu jaminan buat umat Islam, dengan amalnya dia akan masuk ke dalam surga. Ya sebetulnya dia saudara kita yang Kristen ini memberikan pertanyaan itu karena mereka kan selalu didogma di gereja oleh para pendeta itu, siapa yang percaya dia pasti masuk surga. Siapa yang percaya Yesus sebagai percaya Yesus sebagai Tuhan, dia akan masuk surga. Nah, doktrin itu sehingga seolah-olah sudah yakin untuk diselamatkan. Padahal logikanya, kalau memang sudah yakin diselamatkan, kenapa dia buat ibadah lagi? Untuk apa dia beramal? Ya udah, berhenti saja beramal, berhenti saja ke gereja, toh sudah dijamin masuk surga. Nah, di dalam Islam memang tidak ada jaminan seluruh orang tanpa beramal. Sekali lagi, tidak ada jaminan tanpa beramal dia akan masuk surga. Dia masuk surga kalau dia beramal dan beribadah kepada Allah. Baru dia mendapat jaminan masuk surga. Jadi jangan ditanya Islam tidak ada memberikan jaminan, Al-Quran tidak ada memberikan jaminan terhadap orang-orang beramal kepada Allah. Justru jaminannya lebih kuat. Pernyataan itu di dalam Al-Quran. Begitu. Satu lagi pertanyaan, ini mumpung masih waktu saya rasa masih terkejar. Pertanyaan yang keenam. Pertanyaan yang keenam adalah, sebenarnya apa yang kalian jadikan panutan, hadis atau Al-Quran? Oh, ini pertanyaan yang keenam. Ya, baik. Berkaitan dengan sumber hukum Islam, pada video yang part kedua kemarin sudah saya jelaskan, Islam itu sumber hukumnya, sumber syariatnya tidak hanya Al-Quran saja. Ya, tidak hanya Al-Quran saja. Ini perlu diketahui kepada saudaraku yang beragama Kristen, dan juga mungkin khususnya kepada teman-teman yang beragama Islam yang mungkin belum mengenal tentang sumber-sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam itu tidak hanya Al-Quran, tidak hanya hadis, ada juga ijma', ada juga qiyas, ada juga istihsan, ada juga syar'u man qablana, ada juga saddu zar'i, ada mazhab sahabi, ada juga urf, ada juga maslahat mursal. Nah, itu semua rentetan sumber-sumber hukum Islam, sumber-sumber syariat Islam. Jadi umat Islam beribadah itu tidak hanya mengacu kepada Al-Quran saja, tidak hanya mengacu kepada hadis saja, masih ada sumber-sumber yang lainnya yang itu bisa dijadikan sandaran ataupun hujjah. Nah, hujjah istilah dalam usul fikih atau dalam fikihnya, dia bisa dijadikan pegangan sumber hukum untuk dia beramal, berbuat sesuatu. Hukum pun akan lahir dari situ. Jadi kalau ditanya, dia menanyakan apa sebenarnya yang dipegang oleh umat Islam itu, hadis atau Quran? Semuanya kami pegang. Ya, semuanya kami pegang. Ada 10 sumber hukum Islam itu, tidak saja Al-Quran, tidak saja hadis, tapi ada ijma', ada qiyas, ada istihsan, ada maslahat mursal, ada
mazhab sahabi, ada juga syar'u man qablana, ada istishab, ada juga di situ urf. Semuanya sumber hukum Islam. Jadi tidak dapat itu dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ini perlu diketahui. Lain hal dengan teman-teman kita yang beragama Kristen. Satu-satunya yang dia pegang adalah Alkitab mereka. Tapi sayangnya, mohon maaf, banyak para pendeta mengakui, ya beberapa kali saya komunikasi dengan diskusi dengan para pendeta, sebetulnya dia sadar banyak umat Kristen itu menjalankan syariatnya tidak sesuai dengan Alkitabnya sendiri. Dalam buku yang kemarin saya lihatkan, Dr. Sunarmono mengatakan bahwasanya dogma yang diajarkan oleh gereja itu ternyata banyak yang tidak sesuai dengan Alkitabnya. Padahal Alkitab itu satu-satunya pegangannya, tapi banyak yang tidak sesuai dengan itu. Kan sungguh ironi. Nah, ini yang menjadi cambuk dan pukulan sebetulnya buat saudara-saudara yang beragama Kristen. Dia satu-satunya Alkitab sebagai pegangan referensi hidupnya, tapi ternyata banyak yang keluar dari konsep Alkitab itu sendiri. Salah satunya itu tadi, makan babi, makan daging babi. Alkitab menegaskan dengan jelas dan tegas pengharaman makan babi, ya, makan daging babi itu haram. Tapi ternyata dihalalkan buat mereka dengan dalih berdasarkan berdasarkan Matius pasal 15 ayat 11 tadi, yang di situ seolah-olah penghalalan memakan babi, padahal itu bukan ke sana referensinya, tujuannya. Silakan lihat di dalam Matius pasal 5, 17, 18 tadi. Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Yesus tidak pernah membatalkan tentang pengharaman makan daging babi. Ya, di dalam Islam juga ada pengharaman daging babi itu. Nah, ini mana tahu nanti saudara-saudara yang beragama Kristen ingin menanyakan lagi, di mana sih di dalam Al-Quran pengharaman makan babi? Ada beberapa ayat. Ada beberapa ayat. Salah satu di antaranya nih di Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman yabtura ghaira baghin wala 'adin wala itsma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang telah disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, ada dalam kondisi darurat, ya, itu kata Allah, kalau tidak ada lagi yang dimakan dalam kondisi darurat, maka makanan itu masih boleh untuk dimakan. Catatannya, dia tidak menginginkan sebenarnya akan hal itu, tapi karena darurat silahkan untuk dimakan. Ini penghalalannya dalam kondisi darurat. Demikian saudara, berkaitan jawaban pada pertanyaan yang dilontarkan atau disampaikan oleh teman Kristen kita. Semoga ini menjadi pencerahan dan menjadi pelajaran, tidak saja kepada yang bertanya, nih teman Kristen kita yang bertanya, juga termasuk kepada kita umat Islam, bahwasanya Islam itu begitu indah. Demikian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.